melaksanakan pelaporan kesiapan pelaksanaan kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Kodim 0613 Ciamis tahun 2020. 1. Dasar surat telegram Danrem 062 Tarumanegara nomor HT _297 tanggal 24 Februari 2020 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa tahun 2020. B. Surat proposal Kepala Desa Ciberem, Kecamatan Banjar, Kota Banjar nomor 140-16A Desa 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang permohonan bantuan pembangunan jalan rapat beton melalui program BSMSS Kodim 0613 Ciamis tahun 2020. C. Program kerja Kodim 0613 Ciamis tahun 2020 bidang teritorial khususnya bidang bakti TNI. Sasaran kegiatan: A. Sarana fisik, pembangunan pengaspalan jalan Desa Cipantaran RT 17 RW 04 Desa Ciberem, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, panjang 188 meter, lebar 2,5 meter. Sasaran non fisik: sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Dewasa ini secara sadar bahwa TNI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Motivasi ini diperkuat dengan kesadaran bahwa TNI lahir dan dibesarkan oleh rakyat dan bersama-sama rakyat untuk membangun perjuangannya, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya nyata yang dilakukan TNI adalah dengan melaksanakan kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS yang dilaksanakan seiring dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui kegiatan BSMSS tahun 2020 ini diharapkan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta mampu membantu kehidupan masyarakat di daerah dengan mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih maju dan lebih baik. Di sisi lain, dengan kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kesadaran serta kepercayaan masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah tentang tolok ukur keberhasilan kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa ini, di mana program dan kegiatan tersebut tidak semata-mata diukur dengan baiknya proyek yang dikerjakan, akan tetapi diukur sampai sejauh mana peningkatan gairah masyarakat di dalam membangun desanya bisa terwujud secara mandiri dengan tingkat swadaya yang dapat diandalkan. Pertama, permohonan maaf tadi sudah disampaikan. Sebetulnya saya juga agak kehilangan Pak Dandim karena tahun kemarin meriah banget gitu acara BSMSS gitu. Tapi sekarang sepi karena pandemi COVID. Jadi semuanya sekarang agak terhambat dalam tanda petik itu hanya karena pandemi COVID. Mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir, khususnya di Kota Banjar, umumnya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, pembangunan pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, pemerintah saja tidak mungkin, masyarakat saja juga tidak mungkin. Jadi artinya pembangunan ini adalah mutlak tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan semua elemen TNI Polri-nya dengan seluruh masyarakat. Nah, kunci keberhasilan dari sebuah pembangunan juga tergantung bagaimana sinergitas yang ada antara pemerintah dengan masyarakatnya. Faktor-faktor partisipasi masyarakat, keswadayaan, gotong royong. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dandim bagaimana keswadayaan itu muncul. Gotong royong di wilayah Indonesia hampir menghilang, padahal dulu Amerika Serikat konon katanya belajar gotong royong di Indonesia. Tapi sekarang dengan adanya berbagai pola pembangunan, ada padat karya dan lain sebagainya, itu agak mengikis ke gotong royong. Bahkan kalau di suatu daerah ada
pekerjaan pola padat karya dengan P2KP. Itu pasti yang penuh di pola padat karya, P2KP-nya ditinggal karena di sini ada HOK-nya, di sini tidak ada. Nah, artinya sifat kegotong royongan di beberapa daerah di wilayah Kota Banjar sudah agak menipis, tetapi untuk di wilayah-wilayah tertentu masih sangat tinggi, termasuk di Desa Ciberem ini. Saya tahu persis bagaimana masyarakatnya bergotong royong, bahkan tadi juga sudah disampaikan sampai rela mengorbankan tanahnya yang luasnya 300 bata. Itu bukan luas yang sedikit, dan itu kami atas nama pemerintah Kota Banjar mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan segala keriduan yang diberikan baik tenaga materi mudah-mudahan dijadikan amal ibadah dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan keikhlasannya, mudah-mudahan tergantikan yang lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa ini adalah merupakan variabel pola pembangunan dan terminologi kebijakan pembangunan khususnya di daerah pedesaan dan kelurahan. Nah, ini tentunya sekali lagi partisipasi kerjasama antara TNI, masyarakat, juga Polri dan pemerintahan ini akan bisa dilihat dari proses pelaksanaan ini. Pembangunan yang dilaksanakan tadi sudah disampaikan bukan hanya pembangunan fisik, akan tetapi ada pembangunan non fisiknya. Kalau pembangunan fisiknya tadi di Dusun Cipantaran dengan panjang 180 meter, lebar 2,5 meter, itu menyambungkan Ciberem dengan Jajawar. Oh, Desa Palukang juga. Jadi satu jalan dibangun menghubungkan 3 wilayah. Nah, ini biasanya kalau di dalam rapat-rapat pembangunan ini adalah skala prioritas. Karena satu yang dibangunnya jalan tetapi menghubungkan 3 titik sentral, yaitu Ciberem, Desa Cipantaran, Jajawar, dan Balokang. Nah, artinya kalau jalan itu terbangun, mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan lain setelah jalan jadi itu yang bersifat ekonomis, kemudian juga bersifat silaturahim, baik pengajian ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang menunjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga pola yang kedua yaitu pembangunan non fisik. Tadi sudah disampaikan non fisik adanya pembinaan penyuluhan tentang mental. Bagaimana juga nanti akan disampaikan juga penyuluhan tentang pembinaan tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini memahami bagaimana NKRI ini berdiri, sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh hoak-hoak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sangat penting. Dan ini dari TNI adalah ahlinya untuk nanti kemudian juga memberikan wawasan kebangsaan yang baik untuk membangun ketahanan wilayah di Desa Ciberem ini. Kemudian juga hal-hal lain tentang pola hidup bersih dan sehat. Apalagi dalam pandemi COVID seperti ini, kita tahu bersama bahwa kita tidak bisa melihat virusnya, tetapi virus itu ada. Makanya kita harus berhati-hati, makanya tadi disampaikan juga oleh Pak Dandim 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau itu bisa disiplin dilaksanakan oleh masyarakat, insya Allah mudah-mudahan penyebaran COVID-19 di Kota Banjar ini bisa segera terselesaikan. Bapak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa tahun 2020 dengan resmi dibuka. Mudah-mudahan segala upaya kita sekali lagi diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda diresmikannya pembukaan BSMSS tahun 2020. Untuk itu berkenan yang terhormat Dandim 0613 untuk menuju tempat pemukulan gong.
ini dari jalan yang tidak ada sama sekali, kemudian dibentuk sebuah jalan yang menghubungkan 3 wilayah, yaitu Desa Ciberem, Kejajawar, kemudian juga Balokang. Nah tentunya ini akan mempercepat proses. Seperti bapak-bapak lihat sendiri, ini pesawahan kan. Bayangkan selama ini kalau mereka panen diangkutnya seperti apa, dipikul atau seperti apa. Tapi dengan adanya akses jalan ini, nanti transportasi hasil distribusi pertanian itu dengan mudah bisa dipakai kendaraan. Nah ini sangat manfaat, dan yang luar biasanya ini sepertinya tumplek banget. Warga masyarakat Desa Ciberem ini semangat sampai dengan ibu-ibunya juga bekerja bergotong royong demi untuk terselenggaranya pembangunan. Nah itulah arti dari Manunggal. Jadi semuanya bergabung menjadi satu untuk tujuan yang sama, yaitu